Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Hanif Deul Haq. Lalu saya Anissa Dina Maharani. Lalu saya Ananda Fauzna Fauzi. Lalu saya Muhammad Ren Jamil. Lalu saya Muhammad Zahri Kurniawan. Di sini kami sebagai kelompok 6 ingin menjelaskan tentang apa itu Docker. Jadi saya serahkan kepada teman saya, yaitu Ananda Fasmusna. Oke, jadi apa sih Docker itu? Nah, Docker ini adalah perangkat lunak open source yang bisa memudahkan pembuatan, pengujian, dan penyebaran aplikasi dalam wadah yang ringan dan portable. Nah, wadah ini nantinya bisa memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga bisa memudahkan pembagian dan penyebaran yang konsisten di berbagai lingkungan. Next. Selanjutnya itu di sini ada server, yaitu infrastruktur fisik atau virtual yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya itu ada operating system, yaitu buat sistem operasi yang berjalan di server. Selanjutnya itu ada library, yaitu koleksi pustaka yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada web server, yaitu komponen server yang menerima dan merespon request HTTP. Selanjutnya itu ada database, yaitu tempat penyimpanan data aplikasi. Lalu di situ ada runtime, lingkungan runtime tempat aplikasi yang dijalankan. Jadi komponen di sini diinstal langsung di server fisik atau virtual. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari virtual machine dan juga kontainer. Di sini terdapat 3 perbedaan. Perbedaan pertama itu dari strukturnya. Dapat terlihat bahwasannya pada virtual machine ini sebelah kiri terdapat 5 tingkatan. Dengan tingkatan yang pertama itu adalah sistem operasi utama yang ada pada perangkat kita. Kemudian di atasnya itu ada virtual machine manager atau hypervisor yang merupakan software yang digunakan untuk menjalankan virtual machine-nya. Contohnya seperti VirtualBox. Kemudian di atasnya itu ada operating system yang virtual. Contohnya di sini Linux yang seperti kemarin kita install. Kemudian di atasnya itu ada app dependency. Jadi app dependency ini aplikasi atau software yang digunakan untuk mendukung kinerja dari aplikasi lainnya. Contohnya kayak aplikasi MinGW yang digunakan untuk mendukung kinerja dari aplikasi Visual Studio supaya aplikasinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk di atasnya itu ada aplikasi, yaitu aplikasi yang ingin kita jalankan. Nah, kemudian yang untuk di kontainer ini strukturnya juga cukup mirip. Dengan yang pertama itu ada operating system utamanya, kemudian yang di atasnya itu ada container manager, yaitu software yang digunakan untuk menjalankan kontainernya. Contohnya di sini itu Docker. Kemudian yang di atasnya itu ada app dependency, kemudian ada aplikasi juga. Nah, untuk perbedaan yang kedua itu dari gunaannya. Kalau di kontainer ini kan dia cuma ngejalanin aplikasi secara spesifiknya doang. Sedangkan kalau di virtual machine ini nggak cuma aplikasinya doang yang dijalanin, tapi juga operating sistemnya juga. Kemudian yang ketiga itu perbedaannya adalah dari kinerjanya. Kalau di kontainer ini dia cuma ngejalanin satu aplikasi doang, jadi kinerjanya bakalan lebih ringan. Berbeda di virtual machine, dia bakalan ngejalanin operating sistemnya juga, jadi bakal lebih berat di hardware kita. Untuk selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan arsitektur dari Docker itu sendiri. Yang pertama, Docker itu terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu Docker Client, Docker Daemon, dan juga Docker Registry. Docker Client adalah antarmuka pengguna yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker. Pengguna mengirimkan perintah Docker melalui CLI atau Command Line Interface seperti Docker Run, Docker Build, atau Docker Pull. Docker Client menerjemahkan perintah tersebut dan mengirimkannya ke Docker Daemon untuk diproses. Kemudian Docker Daemon. Docker Daemon adalah komponen inti dari arsitektur Docker yang bertanggung jawab untuk mengelola kontainer dan image. Docker Daemon berfungsi sebagai engine yang melakukan semua operasi utama dalam Docker, termasuk membangun, menjalankan, menghentikan, dan menghapus kontainer. Docker Daemon berjalan sebagai servis di latar belakang pada mesin host, mendengarkan permintaan dari Docker Client dan menjalankan tugas yang diminta. Untuk fungsi utama dari Docker Daemon sendiri yaitu mengelola kontainer, mengelola Docker image, pengelolaan jaringan, dan penskalaan dan orkestrasi. Kemudian terdapat Docker Registry.
Docker Registry adalah tempat penyimpanan Docker image. Docker Registry dapat berupa Docker Hub yang dimana ini adalah registry publik dan juga private registry yang dimana ini adalah private atau pengguna dapat membuat registry pribadi untuk menyimpan Docker image. Kemudian untuk demo akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ari. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan Docker dengan website Next.js. Next.js ini adalah framework dari JavaScript, yang mana kita akan mengupload website ini ke Docker Registry. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan Docker di sistem operasi Kali Linux. Jadi, yang pertama yang kita harus siapkan adalah project kita, ya, seperti aplikasi ataupun website yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus menginstal Docker dulu ya di sistem operasi kita. Oke, jadi kita akan langsung saja masuk ke folder project kita. Baik, di sini kita sudah masuk di directory root dari project kita. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita klik open terminal here. Kemudian kita akan membuat Docker file. Cara membuatnya yaitu kita dengan mengetikkan nano Docker file. Untuk penamaannya, D-nya besar dan selanjutnya huruf kecil semua. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan masukkan isi dari Docker file tersebut untuk membuat Docker image dari project yang kita punya. Yang pertama di sini kita akan mengetikkan from node.2.18, di mana artinya kita akan mengambil image dari Node.js versi 18. Kemudian di sini kita akan mengetikkan workdir/app. Artinya, /app ini adalah isi dari project yang kita punya. Jadi kita akan mengset work directory-nya adalah /app. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy file package.json ke dalam workdir directory app ini. Jadi kita bisa mengetikkan copy package bintang. Bintang di sini artinya setelah nama package, apapun namanya itu akan masuk. Jadi di sini kita akan memasukkan package dan package log.json. Kemudian kita akan menjalankan npm install pada command. Yang dimana npm install ini fungsinya adalah untuk menginstal package atau library yang kita punya dalam project ini. Kemudian kita akan copy semua file yang ada di directory root ke dalam directory app. Kita bisa mengetikkan copy titik. Titik yang pertama ini adalah directory root kita. Titik yang kedua ini adalah work directory, yaitu directory /app. Kemudian kita akan menjalankannya di port 3000. Jadi kita bisa mengetikkan expose 3000. Kemudian kita akan menjalankan projectnya dengan menjalankan command npm run dev. Kemudian kita akan menyimpan file Docker file ini dengan Ctrl X, kemudian yes. Kemudian kita enter. Di sini Docker filenya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat Docker image dari project ini. Jadi kita bisa mengetikkan docker build/t nama project kita, yaitu meta versus. Kemudian titik ini adalah directory saat ini, directory root ini. Kemudian kita akan enter, dan di sini prosesnya sudah mulai. Kita akan tunggu saja sampai proses ini selesai. Baik, di sini untuk proses build Docker image ini sudah selesai. Jadi kita bisa lanjutkan untuk menjalankan project kita. Di sini kita akan coba mengetikkan docker run/p, artinya di sini kita akan memberikan sebuah parameter yaitu portnya, yaitu 3000. Kemudian nama dari Docker image yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah terlihat di terminal, project kita ini sudah jalan di localhost dengan port 3000. Kita akan coba buka project kita. Di sini sudah terlihat tampilan awal dari project yang sudah kita build ya, Docker image-nya. Di sini sudah jalan dengan baik. Artinya kita siap untuk upload ke Docker Registry. Selanjutnya di sini kita akan rename Docker image kita dengan username dan versionnya. Sebelum itu kita akan stop dulu dari proses running ini. Di sini kita akan menjalankan perintah Docker yaitu docker take. Kemudian nama Docker image yang sudah kita buat yaitu meta versus.
Kemudian kita akan namakan Docker image yang baru ini dengan username Docker kita, yaitu Zapfrik. Kemudian nama projectnya, dan yang terakhir adalah versionnya. Kemudian kita akan enter. Di sini kita akan coba dulu login dengan akun Docker kita. Di sini saya sudah berhasil login ke akun Docker. Jadi kita bisa melanjutkan untuk push Docker image kita ke registry. Kita akan mengetikkan perintah Docker, yaitu Docker push, kemudian nama image kita. Di sini sudah terlihat ada proses dari deploying ke Docker registry. Kita akan tunggu saja sampai proses ini selesai. Baik, di sini Docker image kita sudah berhasil kita upload ya ke Docker registry, yang artinya ini bisa digunakan di sistem operasi lain ya, selain dari Kali Linux yang saya gunakan. Kita akan coba di sistem operasi Windows, apakah kita bisa pull image yang sudah kita upload di Docker registry. Di sini kita sudah ada di sistem operasi Windows. Kita akan menjalankan perintah Docker untuk mengambil image yang sudah kita upload di Docker registry. Kita bisa mengetikkan Docker pull, kemudian nama image-nya, yaitu Zapfrik Meta Versus, kemudian P1. Di sini sudah terlihat prosesnya, jadi kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Baik, di sini proses dari Docker pull-nya sudah selesai, jadi selanjutnya kita bisa jalankan project yang sudah kita pull. Kita bisa mengetikkan Docker run strip p, yang dimana strip p ini adalah parameter untuk port, yaitu 3000, dan nama image-nya. Di sini kita bisa lihat projectnya sudah jalan di URL localhost dengan port 3000. Jadi kita langsung saja buka websitenya. Baik, di sini kita sudah buka localhost dengan port 3000. Di sini sudah tampil website yang sudah kita pull dan kita run tadi. Yang artinya proses dari Docker pull dan Docker run ini sudah berhasil. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.